Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Kembali ke pembahasan kita dari Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah berkata, "Fa idza qila laka mal usulul tsalatsah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha." Apabila dikatakan padamu apa itu al-usul ats-tsalatsah yang wajib diketahui oleh manusia, ya. Apa itu tiga pondasi yang wajib dikenal oleh manusia? Faqul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbah, ya, pengenalan seorang hamba akan Rabbnya. Wa dinah, pengenalan seorang hamba akan dinnya, yakni din Allah subhanahu wa ta'ala, al-Islam. Wa nabiyyah, dan pengenalan seorang hamba terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal itu yang disebut al-usul ats-tsalatsah. Agama kita berangkat tentang itu semua. Berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka berbicara tentang tauhid, ya. Berbicara tentang agama kita, maka berbicara tentang syariah agama ini, ya, baik dari sisi akidahnya ataupun hukumnya. Dan berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka berbicara tentang seseorang yang membawakan agama tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Agama kita berkisar tentang itu sudah, ya. Maka dari situ tiga hal itulah yang menjadi pertanyaan yang pastilah ditanyakan setiap hamba nanti di dalam kuburnya. Madinuk, ya kan? Man rabbuk, man nabiyyuk, wa madinuk. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Seorang mukmin akan dapat menjawabnya. Man rabbuk, Rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Maka Tuhanku Allah, ya. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kafir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika didatangi malaikat dan ditanyakan hal tersebut, maka dia tidak bisa menjawabnya. Maka dia hanya berkata, Rasul mengungkapkan jawaban mereka, menggambarkan jawaban mereka. Mereka hanya berkata demikian, la adri, la adri. Aku tak tahu. Siapa Tuhanmu? Aku tak tahu. Siapa nabimu? Aku tak tahu. Dia tidak dapat menjawabnya, ma'azallah, ya. Fa idza qila laka man rabbuk, maka apabila ditanyakan padamu, dikatakan kepadamu siapa Tuhanmu, faqul, maka katakanlah, Rabbi Allahu alladzi rabbani. Rabbi, yakni Tuhanku adalah Allah. Alladzi rabbani, ya, yang mengurusku, ya. Rabba ya rubbu artinya mengurus, ya. Mengurus atau memelihara, memiliki, itu Rabb, ya. Maka dari situ tauhid yang berkaitan dengan kepengurusan Allah subhanahu wa ta'ala atas alam semesta disebut tauhid rububiyah, ya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, mutirna bifadlillah wa rahmatih.
Allah subhanahu wa ta'ala yang menggantikan siang dan malam. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur rizki makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segalanya. Yang mengurus alam semestanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lagi bicara tentang tauhid rububiyah. Adapun berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang disembah dan harus dinafikan darinya segala sesembahan lain, maka itu berbicara tentang tauhid uluhiyah, ya. Nanti satu sisi lagi adalah tauhid al-asma wa sifat. Yani Allah subhanahu wa ta'ala adalah, ya, zat yang memiliki banyaknya nama mulia dan sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia, di mana hal tersebut haruslah kita yakini sesuai dengan bagaimana Rasul dan para salafus saleh meyakininya, tidak mentakwilkannya, tidak mentahrifnya, ta'tilnya, tafwidnya dan lain-lain, ya. Apabila ditanyakan kepadamu siapakah Rabbmu, maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah memelihara diriku dan memelihara alam semesta ini, ya, dengan segala nikmat yang dikaruniakannya. Tuh, itu berbicara tentang tauhid rububiyah, salah satu bentuk tauhid yang diyakini juga oleh kaum musyrikin. Awas, ini pernah kita jelaskan bahwa kaum musyrikin meyakini sebelah situ, bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, menurunkan rizki, menggantikan siang, malam. Itu hal yang diyakini kaum musyrikin. Namun ma'adzalik, tapi kalaupun demikian, hal tersebut tidaklah membuat kaum musyrikin tersebut dihitung sebagai Islam dan masuk surga. Tidak, tetap dihitung musyrik dan masuk neraka. Awas. Jadi keyakinan bahwasanya Allah lah yang melakukan ini itu, Allah yang melakukan ini itu tidak cukup untuk membuat seseorang selamat dari nilai kesyirikan. Nggak cukup, ya. Sebagaimana kaum muslimin mungkin yang mengkeramatkan beberapa tempat, meminta-minta, mengagung-agungkan beberapa orang, mereka akan berkata, aku mintanya kepada Allah kok, aku yakin bahwa Allah yang maha menyembuhkan, ini hanya wasilah dan lain-lain. Nah, maka bagaimanapun mereka belum terselamatkan dari kesyirikan, kalaupun mereka meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kesembuhan, Allah lah yang memberikan kemudahan, kelapangan rizki dan lain-lain. Dialah sesembahanku, tiada bagiku sesembahan yang hak, yang benar selain Dia. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb al-alamin. Rabb, Tuhan, pengurus, pengatur semesta alam, ya. Wa kullu ma siwallahi alam, maka segala hal selain Allah Subhanahu wa taala maka adalah alamnya, adalah makhluknya, ciptaannya. Ya. Allah adalah sang khaliq. Segala hal selain Allah maka makhluk, ya. Wa ana wahid min dzalikal alam, dan diriku, diri kita semua adalah salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, dapat difahami itu, ya. Masih berkaitan dengan Allah. Fa idza qila laka bima 'arafta rabbak, apabila ditanyakan padamu, dengan apa kau mengenal Tuhanmu? Bagaimana kau dapat mengenal Tuhanmu? Maka jawablah, faqul bi ayati, dengan tanda-tandanya, ayat-ayatnya, ya. Wa makhluqati, dan makhluk-makhluknya. Wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, al-lailu wan nahar, adanya malam dan siang hari, wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan, wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya, as-samawatu sab', langit yang 7 lapis ini, ya. Wal arduna sab', dan juga bumi yang 7 lapis. Yani bumi ada 7 lapis. Wa man fihinna, dan segala hal yang berada di dalamnya. Wa ma bainahuma, dan segala hal yang berada di antaranya. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mungkin hal semua
hal tersebut semuanya ada dengan begitu saja. Tiba-tiba. Ya, tidak sebagaimana yang diyakini kaum ateis, di mana kejadian semua di alam semesta ini berjalan begitu saja berdasarkan apa? Teori apa? Berangkat dari Big Bang, letusan dahsyat itu, kemudian jadi begitu saja, berjalan begitu saja katanya. Sebagaimana munculnya bakteri kalaupun tidak ada moyangnya sebelumnya. Ma'adzallah. Lah, adapun seorang yang berakal sehat, maka tak mungkin dia meyakini sesuatu kecuali sesuatu tersebut menunjukkan kepada beberapa, yakni kepada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beristimbat dalam tauhid rububiyah ini, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tidakkah kau lihat satu hal yang sama kemudian menjadi produk yang berbeda-beda? Contohnya daun, warak syajarah, daun yang berada di pepohonan. Ketika dimakan oleh ulat, maka daun tersebut berubah menjadi sutra. Tapi itu daun kalau dimakannya sama kambing, maka berubah jadi susu. Itu daun kalau dimakannya sama kijang, berubah jadi parfum yang paling wangi, dan parfum syurgawi yang disebut misk. Tidaklah hal tersebut menunjukkan kecuali menunjukkan kepada adanya Sang Maha Pencipta dengan karya yang luar biasa. Ya salam. Ya. Kalau Imam Ahmad berbicara tentang dalil rububiyatullah ini, keberadaan Allah dengan ayat-ayatnya gini. Tidakkah kau lihat sebuah benda yang berwarna putih, begitu mulus, halus, lembut, berwarna putih bulat, tidak ada lubang, tidak ada lubang di antara benda itu, tertutup rapat. Fa'idha, tahu-tahu tiba-tiba benda tersebut pecah dan muncul dari dalamnya seekor makhluk yang bunyi kiak-kiak. Fa'in dalla hadha innama yadullu ala qudratillah. Tidaklah hal tersebut menunjukkan kecuali menunjukkan kepada kemahamampuan Zat yang Maha Menciptakan. Ya, dan masih banyak lagi kisah-kisah demikian. Itulah akal sehat manusia, nggak mungkin sesuatu terjadi begitu saja. Ada dikisahkan seorang ateis yang mau berdebat dengan seseorang, dengan seorang ulama. Tiba-tiba, nih ateis sudah menunggu di ruangan perdebatannya. Tiba-tiba nih ulama datang telat. Dan ketika datang dia dalam keadaan bingung. Nih ulama dalam keadaan bingung. Terus nih ateis berkata, kenapa kau? Barusan aku melihat tiba-tiba genteng naik sendiri, kemudian tiba-tiba tembok ini mengecat dirinya sendiri, kemudian tiba-tiba meja ini tertata rapi sendiri. Tidak, kau gila. Tidak mungkin hal tersebut itu semua terjadi sedemikian. Apalagi alam semesta. Fahim? Ya? Fa idza qila raka bima arafta rabbak, maka apabila dikatakan kepadamu, dengan apa kau mengetahui Tuhanmu, mengenal Tuhanmu? Faqul, maka katakanlah, ya, aku mengenalnya melalui ayat-ayat, ya, ayat-ayat yakni tanda-tanda dari kekuasaannya dan dari makhluk-makhluknya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah keberadaan malam dan siang, keberadaan matahari dan bulan. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Famin ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, dan di antara ayat-ayatnya adalah siang dan malam, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari, juga jangan kepada bulan, ya. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun, bersujudlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hal itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila memang benar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini pun menjadi penegasan bahwasanya adanya sebagian makhluk yang sujud kepada matahari, bulan, dan mereka mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk sebesar apapun, seagung apapun, ketika hal tersebut ada, maka hal tersebut makhluk. Ada, terlihat, tampak, seagung apapun, ini makhluk tetap. Maka tak pantas kau menyembahnya. Keberadaan makhluk yang agung, besar, luar biasa, dan lain-lain ini berarti menunjukkan kemahabesaran dan kemahahebatan zat yang menciptakannya. Maka mengapa kau tak menyembah apa yang menciptakannya? Zat yang berada di balik makhluk ini. Yakni matahari sepanas apapun, seagung apapun, betapa besar pun faedahnya bagi muka bumi, sebesar apapun itu, jangan sembah mataharinya. Harusnya kau lihat matahari ini sebagai sesuatu yang menunjukkan kepada mahakarya dari yang maha kuasa, gitu loh. Ya? Zat yang maha berkuasa untuk menciptakan hal sedemikian rupa. Ya? Melihat tata surya dan lain-lain. Jangan kau terpesona dengan kehebatannya, keindahannya, sehingga kau menyembah salah satu makhluk. Lah, itu keliru. Ya, itu semua tanda-tanda kebesaran Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sujudlah kepada Allah apabila kau memang beribadah kepadanya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, ya, yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari atau 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ya, arsy ini apa? Arsy ini akbaru syai'in, akhbaru makhluqatillah ala wajhil itlaq. Makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Makhluk Allah yang paling besar bentuknya adalah arsy. Ya. Maksud makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah arsy. Adapun yang paling sempurna bentuknya adalah manusia. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Adapun yang besar ukuran arsy. Ya. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Nah, yughshil lailan nahar, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan siang dengan malam, ya, malam dengan siang, yatlubuhu hathitha, yang begitu cepat bergantian satu sama. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Begitu juga matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya diatur, ya, berada di bawah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru, ya, ketahuilah hanya baginya, yakni hanya miliknya lah segala perkara ini. Maknanya adalah ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Rabb seluruh alam. Ya. War-Rabbu huwal ma'bud, dan Ar-Rabb adalah al-ma'bud. Di sini Ar-Rabb adalah al-ma'bud. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan kaum-kaum sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa.
Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dia adalah Rabb atau Tuhan yang telah menjadikan bagi kalian ard, muka bumi, firasya, bumi terhampar, was samaa'a binaa'a, dan langit terangkatkan gitu. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi, dan dialah yang menurunkan dari langit tersebut air, yang dengan air itu Allah keluarkan minas thamarat, dari bumi, tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai bentuk rizkinya bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu apapun, ya. Wa antum ta'lamun. Maka Ar-Rabb adalah Al-Ma'bud. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Yang menjadikan hal-hal tersebut semua, yakni menjadikan langit, bumi, menurunkan dari langit tersebut hujan yang membasahi bumi dan mengeluarkan rizki bagi kita. Yang menciptakan itu semua adalah memang hanya satu-satunya zat yang pantas diibadahi. Ya, tidak ada yang lain yang lebih pantas diibadahi daripada zat yang menciptakan itu semua. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, wa anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya. Mithlu, seperti al-Islam, al-iman, al-ihsan. Ya. Islam, iman, dan ihsan. Ini bentuk ibadah yang Allah perintahkan. Wa minhu, dan diantaranya ad-du'a, berdoa, al-khawf, takut, ya, ar-raja, berharap, ar-raja, berharap, wat tawakkul, bersandar hanya kepada Allah, war raghabah, war rahabah, harap dan cemas, wal khusyu', wal khasyah, takut, wal inabah, mengembalikan segala perkara kepada Allah, wal isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah, wadzabah, sesembelihan, nazar, wa ghairu dzalik, dan selain itu semua, min anwa'il ibadah, ya, macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kita lakukan ibadah tersebut semuanya, tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid tersebut hanyalah milik Allah, maka janganlah kau menyeru yang lain selain Allah padanya. Ya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Dan barang siapa yang memalingkan minha, dari ibadah-ibadah tersebut, ya, li ghairillah, kepada selain Allah, maknanya adalah di mana dia khauf kepada selain Allah, gitu. Istighatsah kepada selain Allah, menyembah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar kepada selain Allah. Barang siapa yang melakukan itu semua, maka dia adalah seorang musyrik dan kafir. Maknanya adalah waqa'a fi syirkin wa kufr. Dia telah terjerumus ke dalam bentuk kesyirikan dan kekufuran, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya, kepada Tuhan lain selain Allah yang dia tidak miliki keterangan atasnya, maka sungguh perhitungannya nanti ada di sisi Allah. Sungguh orang-orang kafir tidak akan menang, ya.
Dan di dalam hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah mukh. Mukh maknanya artinya apa? Mukh itu di bahasa Arab otak. Otak. Mukh. Ya, hadis ini tapi dhaif. Hadis ini dhaif, yang sahih ada semakna. Ya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. yakni doa adalah ibadah. Gitu. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman. Ya. Dan berkata rabbukum ud'uni, wa qala rabbukum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berkata, ya, Rabb kalian telah berkata, berdoalah kepadaku astajib lakum, maka aku akan kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, bertakabur dari ibadahku, yakni dari menyembahku, ya, maka mereka akan masuk jahannam. Maka maknanya adalah orang-orang yang lebih memilih untuk kafir kepadaku dan tidak mau melakukan sesembahannya kepadaku, tidak mau menjadi hambaku, itu berangkat dari kesombongan mereka. Ya, dan itulah kesombongan yang hakiki. Kesombongan adalah batarul haq wa izhaqun nas. Batarul haq. Batarul haq maknanya apa? Menentang kebenaran. Itu sombong, awas. Sombong adalah menentang kebenaran, batarul haq wa izhaqun nas, dan merendahkan manusia. Itu kesombongan intinya ada di situ. Menentang kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Seseorang dihukumi syirik apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Namun, seorang muslim apabila dia melakukan kesalahan tersebut, tidaklah langsung dia dihukumi musyrik. Ya, amalannya syirik, amalannya kufur, tapi tidak langsung disifati sebagai musyrik. Tidak kita mensifati amalannya, selalu saja ya. Kita mensifati amalan, tidak mensifati orangnya. Adapun orangnya, maka wallahu a'lam, bisa jadi ada pada dirinya hal-hal yang menghalangi dia dari kemusyrikan atau kekafiran. Misalnya, dia melakukan kesalahan itu seperti dia bernazar untuk sesuatu selain Allah, contohnya. Bisa jadi karena nggak tahu, maka tidak terkena hukum musyrik. Ya. Awas. Ketidaktahuan. Nih, ini yang menjadi penghalang takfir nih. Ketidaktahuan. Keterpaksaan, dipaksa. Nih. Atau ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan. Sebagaimana hadis yang dimana Allah Subhanahu wa taala bahagia ketika salah seorangnya bertaubat dan salah seorang hambanya bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam betapa bahagianya Allah, diberikan analogi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti apa? Misalnya ahadakum kana ala ardi fulat. Salah seorang di antara kalian berada di tengah padang pasir. Di negeri antah berantah, entah di mana. Dia dengan ontanya, katakan. Di atas ontanya itu makanannya, minumannya, hidupnya di atas onta itu. Oke? Entah satu kasus bagaimana dia jatuh atau dia tertidur, ontanya ini pergi, infalata anhu. Dia cari sana sini nggak dapat. Sementara dia entah di mana ini. Akhirnya dia bingung. Fattaja'a ala dhilli syajarah. Dia mulailah bertiduran di bawah bayangan sebuah pohon. Maknanya dia menunggu ajal, siap udah putus asa. Kebayang nggak? Sudah putus asa luar biasa. Mau diapain? Makannya, minumnya di onta itu semua. Ontanya hilang. Ya udah, dia tiduran di bawah sebuah pohon. Dia bingung mau berbuat apa. Oke?
Faida, tahu-tahu ontanya ada di depannya dia dan lengkap dengan makanan dan minumannya. Tiba-tiba. Tayyib. Terbayang nggak senangnya orang ini bagaimana? Luar biasa kan? Sudah siap untuk mati. Kemudian tiba-tiba ontanya ada lagi, lengkap dengan makanan dan minumannya. Dia bangun, ya, dan dia berkata mau mengungkapkan betapa bersyukurnya dia kepada Allah dan mau menegaskan betapa aku ini hambamu dan kau memang Rabbku, pengurusku. Cuman saking senangnya, oke, dia kepleset lidahnya. Dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah berucap karena kelewat senang, karena terlalu senang. Ya. Nah, itu ketidaksengajaan. Sengaja ngomong gitu, yukaffar, dikafirin. Awas. Ya. Ada keterpaksaan. Sebagaimana kasusnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang Sumayyah ibunya disiksa sampai mati, ayahnya Yasir disiksa sampai mati di atas Islam. Ammar mengatakan kata-kata kufur untuk menyelamatkan dirinya dan bergabung bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku gimana nih?" Rasul berkata, "Kaifa tajidu qalbak? Bagaimana kau temukan hatimu?" Qalbi mutmainnun bil iman, hatiku tetap tenang, kok kuat dengan keimanannya ya Rasul. Rasul mengatakan, fa in adu fa'ud. Kalau mereka menyiksamu lagi, ulangi lagi kata-kata kufur itu, nggak apa-apa. Kenapa terpaksa? Tuh, ada hal-hal yang menghalangi seseorang dari kekafiran, dari dihukumi kafir. Makanya jangan dihukumi kafir. Dan penghukuman kafir adalah hukum yang berat. Kafir, musyrik, ahlu bid'ah. Ini hal yang berat. Apabila tidak benar di sisi Allah demikian, maka kitalah yang terkena hukum itu. Berbalik. Sebagaimana di hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Man kaffara akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Dia telah mempertaruhkan di antara keduanya. Kalau benar di sisi Allah diterima, tapi kalau enggak, maka aku yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'azallah. Ya. Itu qadiyah takfir, qadiyah yang berat. Maka kita mensifati amalannya. Barang siapa, gitu loh, yang bertawakal kepada selain Allah, yang harap-harap cemas kepada selain Allah, ya, dia menyembah, bernazar, menyembelih untuk selain Allah, maka mereka telah melakukan kesyirikan, ya. Kemudian Al-Imam rahimahullah menyebutkan macam-macam ibadah tersebut dengan dalilnya, ya. Kita sebutkan beberapa. Dalil dari khauf, dari takut, ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku apabila kalian memang beriman. Wa dalilur roja, dan dalilnya roja, berharap, ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang memang dia berharap, yarju, tuh roja, berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, maka agar dia beramal amalan soleh dan tidaklah dia mempersekutukan Rabbnya di dalam ibadah dengan sesuatu hal apapun, ya. Jadi al-khauf dan ar-roja itu hal yang harus diseimbangkan. Nah, perjuangan seseorang dalam menyeimbangkan kedua hal ini, ya. Al-khauf, takut, ini satu sayap. Ar-raja, berharap, ini satu sayap. Maknanya apa? Al-khauf, ini takut.
kepada Allah Subhanahu wa taala, ancaman-ancamannya, nerakanya, azabnya. Khauf demikian itu perlu pada diri manusia. Semoga dengan ini, semoga dengan rasa takut itu seseorang akan mencambuk, ya, memacu dirinya untuk semakin menjalankan syariah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khauf ini dapat ditimbulkan pada diri manusia dengan banyak membaca ayat-ayat tarhib, misalnya ayat-ayat yang nyeremin, yang menyeramkan, ya, ayat-ayat tentang neraka dan lain-lain. Kullama nadijat juludun badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, misalnya. Setiap matang hangus satu kulit, kita ganti dengan kulit yang baru, fisik yang baru, agar mereka merasakan azab. Nah, yang demikian ini menimbulkan rasa khauf. Ada roja, berharap kepada Allah, ya, berharap Allah, ampunan Allah, rahmatnya, berkahnya, surganya, ampunannya, maafnya, dan lain-lain. Nah, rasa pengharapan ini pada diri kita dapat timbul dengan cara membaca ayat-ayat yang sifatnya targhib. Awas, targhib yang enak-enak, kabar-kabar enak. Tarhib, kabar-kabar yang menakutkan, yang mengancam. Kayak al-wa'du sama al-wa'id. Agar seimbang pada diri kita, pada hati kita, antara al-khauf dengan ar-roja. Ya, berjalan di atas jalan mahabbah, jalan cinta hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang berkaitan dengan agamanya, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekhul Islam rahimahullah mewajibkan hal ini. Syekhul Islam bilang, sufi ini jeleknya, mereka hanya beribadah dengan khauf saja. Adapun orang-orang fikih jeleknya, mereka hanya berroja saja, khaufnya kurang. Ya, dan lain-lain. Ada juga Syekhul Islam rahimahullah memberikan pernyataan yang luar biasa dalam hal ini. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mahabbah saja, cinta, oke, faqad tazandak, maka dia telah menjadi zindik, kafir. Sebagaimana Rabi'ah al-Adawiyah. Pernah dengar? Ahli sufi yang menyeru kepada cinta kepada Allah, cinta. Sehingga satu malam ditemukan dia membawa api dan air. Kemana kau ya Rabbah? Aku ingin membakar surga dan menyiram api neraka, agar jangan karena hal itu manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Yang penting cinta, udah bukan surga, bukan neraka. Jadi dia mendengar ayat-ayat yang membicarakan misalnya walahmim mimma yashtahun. Ayat-ayat yang berbicara tentang nikmat surga, buah-buahan, bidadari dan lain-lain. Maka dia berkata, kayak bocah kudu, sebagaimana budak-budak saja. Mesti disebutin, dibujuk-bujuk dengan nikmat-nikmat demikian. Tuh kan, akhirnya menghinakan banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengar ayat-ayat neraka, kayak anak-anak kecil aja mesti diancam dengan ancaman-ancaman demikian. Tuh. Iya kan? Ini kekeliruan. Dikarenakan apa? Dia hanya beribadah dengan mahabbah saja, cinta saja. Nah, faman 'abidallaha bil mahabbah fahasab. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan mahabbah saja, faqad tazandak. Dia telah jadi zindik secara enggak langsung akhirnya. Faman 'abidallaha bil birroja, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan roja aja, faqad, maka dia telah menjadi murji'ah. Murji'ah kaum yang mengatakan iman itu terpisah dengan amal. Kalau orang udah beriman, mau amalnya kayak bagaimana lagi, udah nggak masalah buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting beriman. Dia mau zina, mau apa, yang penting dia beriman kepada Allah. Itu murji'ah, ngaco. Ya, karena apa? Dia hanya diroja. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf saja, tuh, maka dia telah menjadi Haruriyah. Haruriyah nih satu golongan dari Khawarij, ya, yang luar biasa. Mereka menekan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
dari puasa mereka, sholat mereka. Bahkan Ibnu Abbas ketika melihat mereka, Ibnu Abbas sendiri seorang ulama di kalangan sahabat, Ibnu Abbas yastasghir, dia mengecilkan ibadahnya, minder bahasa Indonesianya, dibanding mereka. Tapi mereka yang merukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka terlepas dari agama sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya, katanya. Ya. Ini mereka beribadah luar biasa dan selalu mengkafirkan orang hanya berdasarkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Itu dia. Ya. Karena begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kalau berpikir demikian, seolah-olah Allah ini nggak ada maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, maha bijaksananya, nggak ada. Karena apa yang dipikirin Allah nih? Maha melihat, maha memantau, raqib, ya kan? Basir, ya kan? Muntakim, yang maha membalas dan membalas. Allah ini muntakim kan. Terus Allah nih yang jabbar, yang maha otoriter. Tuh, seolah-olah Allah tuh hanya memiliki sifat-sifat yang itu aja. Padahal di sisi lain Allah pun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Halim, Al-Latif, Al-Ghafur, ya kan? Al-Afu. Nah, dua hal ini harus seimbang. Kalau orang dirojak saja, oke, seolah-olah begitu, seolah-olah Allah ini hanya memiliki sifat-sifat yang sifatnya menguntungkan kita, baik untuk kita, begitu, ya, tidak memiliki sifat-sifat yang mengancam kita nanti. Nah, adapun yang satunya, yang beribadah kepada Allah dengan khauf saja, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat-sifat yang lembut, hanya yang keras-keras saja. Namun yang benar tidak, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah seimbang antara sayap khauf dan roja. Inilah perjuangan kita, selalu menyeimbangkan antara khauf dan roja, dan ini naik turun keseimbangannya, ya, seiring dengan naik turun iman, berjalan di atas jalan mahabbah. Khauf dan roja bertahan di dunia saja, adapun mahabbah bertahan di dunia dan di akhirat. Itu yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Lihat bab tasawuf, ya. Wa dalilu tawakkul, dalil dari tawakal, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya bertawakallah hanya kepada Allah apabila kalian memang beriman. At-tawakkul ni apa? Tawakal ni sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ma'a ja'lil asbab. Awas. Ya. Betapa kita menyandarkan diri kita, hati kita, memanutkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan menjadikan sebab. Maknanya apa? Diiringi dengan usaha, gitu loh. Bertawakal bukanlah tinggal diam dan menunggu apa yang Allah tentukan. Bukan, itu bukan tawakal. Awas. Tawakal adalah melakukan apapun yang bisa kau lakukan, apa-apa yang kau diperbolehkan untuk melakukannya dari sisi syariat yang dihalalkan oleh syariat. Awas, bukan melakukan apapun yang bisa kau bolehkan kemudian kau menghalalkan segala cara. Enggak begitu. Awas, ya akhi, jangan maling. Oh, ini bentuk tawakalku, anak kan berusaha untuk dapat rezeki. Ya, anak copet deh, anak nyopet. Loh, kok jangan lah. Contoh konkret tawakal di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dikisahkan oleh Rasul SAW. Ini qasas nabawi, kisah-kisah nabawiyah. Istalafa rajulun bin rajulin alfa dinar. Seorang minjam dari seorang lain 1000 dinar. Katakanlah A pinjam dari B 1000 dinar. B berkata, ij'alli, yakni mereka bersepakat untuk sampai deadline waktu tertentu kita bayar. Ente udah lunaskan. Oke.
Kata B, buat wakil. Wakil yakni seseorang yang kau wakil. Oke? Seseorang yang kau serahkan perkaramu kepadanya. Oke? Tapi yang namanya al-wakil itu al-wakil itu Allah, zat yang dimana kau serahkan seluruh perkaramu kepadanya, zat yang kau bertawakal, al-wakil, tawakal tuh kepadanya tuh. Tayyib. Kita jadikan wakil bagi utang ini. Yang A bilang, yang pinjam utang, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai sang wakil, ya. Ij'al li syahidan, kalau begitu jadikan saksi. Ya, karena ini uang besar. Yang A bilang, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai yang maha menyaksikan. Ya salam. Ya khair, tayyib. Wa kana bainahuma bahrun, di antara rumah orang dua ini ada laut. Tayyib. Pulanglah si A ke rumahnya. Ini laut. Nah, ketika sampai deadline yang ditentukan, si A hendak membayar ke B. Namun qadarullah, badai besar luar biasa, storm. Oke? Badai besar luar biasa. Sehingga tidak ada perahu yang mau menyeberangkan dia ke sini. A sudah siapkan 1.000 dinar. Dia cari perahu, nggak ada yang mau, nggak berani, badai begini. Dia cari terus, balik lagi, nggak ada yang mau. Sudah, mulai. Dia ambil sebatang kayu, dia bolongin, dia masukin di situ 1.000 dinar. Tayyib, dia tutup. Kemudian dia lempar kayu ini ke laut. 1.000 dinar dia lempar ke laut. Dia katakan, Bismillah. Tayyib. Ini di sini nih, badai apa? Oke? Kembali di sini. Si B di sini lagi menunggu. Aduh, mana nih orang? Katanya mau datang, tapi dia nggak datang. Ditunggu sama si B. Dan dia mulai berkata, Ya Rabbi, aku telah meminta kepadanya seorang wakil, dan dia jadikan engkau sebagai wakil, ya Rabbi. Aku minta kepadanya seorang saksi. Kalau dia ngaku nggak mengutang aja, udah hilang, nggak ada saksi. Oke? Dan dia menjadikanmu sebagai saksi, ya Rabbi. B nunggu aja. Tiba-tiba matanya B terpaku kepada sebuah kayu yang terombang-ambing di laut. Ya, ini berapa banyak hal yang terombang-ambing di laut, kok bisa dia lihat kayu itu? What a coincidence. Iya gak? Tapi jangan katakan coincidence, ini takdir. Dia penasaran sama kayu itu. Terus meluncur kayu itu mengenai kakinya si B. Kenapa nggak ke tempat lain meluncurnya? Kok ke kaki dia? What a coincidence. Jangan katakan what, katakan takdir. Kemudian dia mengenai kakinya dan dia penasaran, yakni pengen tahu isinya apa, wondering. Iya kan? Curious. Dia ambil berapa banyak hal yang mendarat di kaki dan kemudian udah kena kaki dia tendang. Apaan sih itu? Udah. Tapi enggak, ini penasaran, dia ambil. Syuf, Allah arahkan hatinya ke situ, Allah tuntun. Iya gak? Dia ambil, dibuka, ada 1.000 dinar. Oh, ini dia. Ya khair, udah. Keesokan harinya, tayyib, ketika sudah mulai mereda laut di sini, a'adda alfa dinar thani. Si A menyiapkan 1.000 dinar kedua. Oke? Dia berangkat menuju si B. Sampai rumah si B, ketok pintu, Assalamualaikum, ini itu. A langsung berkata, Wallahi ma wajadtu markaban. Demi Allah, kemarin ana nggak nemukan tumpangan satu pun ke sini, perahu. Kemudian si B berkata, Hal arsaltani syai'an, apakah kau mengirimkan sesuatu kepadaku kemarin? Ya?
Si A nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Cuman dia bilang, qultulak, aku katakan kepadamu, ma wajadtu markaban, aku tidak menemukan tumpangan sama sekali ke sini. Oke? Dua-duanya beriman nih. Kemudian si B bilang apa? Ini yang bikin bergetar. Si B bilang apa? Irji' rasyidan faqad adda anka wakiluk. Ya, pulang saja kau langsung sudah. Sungguh zat yang dimana kau sandarkan seluruh perkaramu kepadanya telah menyampaikannya kepadaku apa yang kau kirimkan. Coba lihat kasus tadi. Tayyib. Di mana si A mempersiapkan 1.000 dinar dan dia melakukan apa yang bisa dia lakukan sebagai manusia, dia cari tumpangan. Ini hukum matematis, hukum dunia. Di mana kau mau ke sono, cari tumpangan. Kau mau membawa sesuatu, cari tumpangan. Ini hukum dunia. Namun ketika hukum dunia mentok, oke, dia nggak berhenti, dia beralih ke hukum ukhrawi. Hukum yang tak bisa dihitung dengan hitungan duniawi, dia lempar 1.000 dinar ke laut. Kalau pakai hitungan duniawi, oh gila. 1.000 dinar ke laut, dilempar, siapa yang tahu nih sampai apa enggak? Kalau hitungan duniawi ini hitungannya matematis. Iya gak? Dan kemudian dia kembali di hari keduanya. Dikarenakan apa? Nggak mungkin dia mengaku kepada seseorang, oh demi Allah aku telah bertawakal kepada Allah dan aku lempar 1.000 dinar ke laut. Nggak, dibilang gila dia ntar. Dia kembali ke hukum dunia ketika badai menghilang, mereda. Dia kembali ke hukum dunia, dia persiapkan 1.000 dinar kedua. Dia samperin si B. Dia udah mau bayar. Tapi dia nggak mau bilang, kemarin anak kirimkan 1.000 dinar ke laut. Dan nggak mau bilang begitu. Dia bilang, demi Allah kemarin anak nggak nemu perahu. Oke? Tapi si B, dia bilang, apakah kau mengirimkan sesuatu kepadaku kemarin? Nih A nggak mau ngaku, masa aku bilang sih aku lempar 1.000 dinar. Ini khusus, udah ini urusanku dengan Allah. Aku berdua dengan Allah, zat yang aku bertawakal kepadanya, yang aku gantungkan seluruh perkaraku kepadanya. Nggak, pokoknya aku tidak menemukan apapun kemarin. Akhirnya si B berkata, sudahlah, pulanglah kau langsung. Sungguh zat yang dimana kau sandarkan, kau gantungkan seluruh perkaramu kepadanya telah menyampaikan apa yang kau kirimkan padaku. Abu Hurairah bercerita, kemudian aku lihat para sahabat ribut, ayyuhuma amanu min sahibi, membahas tentang kasus dua orang ini, yang mana yang lebih beriman daripada sahibnya, yakni si A apa si B? Sebagaimana si A lah, dia berani ngelempar duit 1.000 dinar ke laut. Salah ente, si B dia berani ngasih 1.000 dinar tanpa saksi, tanpa catatan, hanya dengan nama Allah. Ribut gitu. Itu tawakal ya akhi. Ini titik konkret tawakal, di mana ketika kau melakukan sesuatu tanpa hitungan matematis sama sekali. Namun setelah kau lakukan usaha sebelumnya. Tawakal bukan diem-diem aja santai, kita di tengah jalan tiduran tawakal. Kalau emang mesti mati juga ntar truk lewat. Lah di tengah jalan. Minggir, baru ngomong begitu. Mau di dalam rumah lagi. Kalau Allah mau jatuhkan pesawat, jatuh sekarang. Nah udah di dalam rumah, pantas. Ini sengaja kok di tempat landasan bandara dia tiduran misalnya. Ngaco. Jadi tawakal melakukan sesuatu apa yang bisa kau lakukan. Setelah itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal ya. Itu gamblangnya tawakal, konkretnya tawakal demikian. Sehingga sampai titik di mana mungkin perhitungan manusia itu gila dan tidak masuk akal dan lain-lain. Namun bagi beberapa hamba Allah yang beriman, dia jadikan itu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja sudah. Kemudian dalil dari amalan-amalan yang lain, dilihat saja ya. Raghbah, rahbah, khasyah dan lain-lain bisa dibaca sendiri. Intinya adalah di mana salah satu ibadah yang ibadah-ibadah yang Allah syariatkan adalah Islam, iman dan ihsan.
Ini pernah kita jelaskan di hadis Jibril alaihi salam, ya, di akhirnya lihat ada hadis Jibril alaihi salam, ya. Hadis Jibril dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bentar. Enggak, itu di al-aslul tsani, afwan. Ya. Ala kulli hal, ibadah-ibadah tersebut dilihat. Ibadah-ibadah tersebut dibaca dalil-dalilnya masing-masing dan di mana penekanan hal tersebut agar tidak diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inabah, ya, istighatsah dan lain-lain. Ya, itu amalan hati. Pisahkan antara amalan hati dengan amalan fisik. Lihat dari amalan-amalan itu. Pernah kita jelaskan tentang apa? Hadis Jibril alaihi salam berbicara tentang Islam, iman, ihsan kan awalnya tuh. Ya kan? Islam adalah apa? Ketika Rasul ditanya Islam, ma huwal Islam? Antu'mina billah. Afwan, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakat. Agar kau bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Islam itu apa berarti? Rukun Islam yang 5 itu. Maka dapat difahami bahwasanya bicara Islam adalah bicara amalan fisik, zahir. Salat, zakat, puasa, amalan yang dilakukan oleh fisikmu, sedekah, haji. Iya kan? Itu Islam. Adapun iman, ketika Rasul ditanya, dia jawab apa? Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, ya kan? Rasulnya, hari akhir, qada qadar, khairih wa syarrih. Maka bicara iman adalah a'malul qalb, amalan hati, tidak zahir. Ya. Itu bedakan Islam dan iman. Nah, bicara nazar, bicara zabah, sembelihan, itu bicara Islam karena amalan yang dipraktekkan oleh fisik. Tapi bicara tawakal, bicara khusyuk, bicara inabah, bicara khauf, raja, mahabbah, itu bicara hati, ya. Al-aslu tsani, pondasi yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wa huwal istislamu lillah bit tauhid, yaitu menyerahkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mentauhidkannya, wal inqiyad lahu bil ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan cara mentaatinya. Wal bara'ah, dan berlepas diri minasyirki wa ahli, dari kesyirikan dan ahli syirik, ya. Wa huwa thalathu maratib, dan hal tersebut terdapat tiga level, ya, yakni al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Wa kullu martabah laha arkan, setiap level memiliki rukun-rukun tersendiri. Oke, kita katakan tadi Islam rukunnya 5, yaitu apa tadi? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ya kan? Apabila kau mampu. Maka Islam adalah amalan zahir. Fadalilu syahadah qauluhu ta'ala, maka dalil dari syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Ya. La ilah, afwan, kemudian al-imam rahimahullah menyebutkan satu-satu dalil dari setiap amalan yang menjadi rukun Islam ini. Yang pertama syahadat. Dalilnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selainnya. Kemudian para malaikat, yakni kemudian para malaikat pun bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilm, yang ketiganya yaitu apa? Para
ahli ilmu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, qa'iman bil qist, para ahli ilmu yang mendirikan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tiada Tuhan selainnya, dialah yang maha aziz, yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. La ilah, jadi la ilaha illallah itu rukunnya ada dua, an-nafyu dan al-itsbat. Pada la ilah itu nafian jami'a ma yu'bad min dunillah. Maknanya adalah menafikan seluruh hal yang disembah. La ilah, tiada Tuhan sama sekali. Oke? Adapun pada illallah itu terdapat itsbat, menetapkan, yakni hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang boleh disembah. Sekali lagi rukun la ilaha illallah an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu ada pada la ilah, maknanya menafikan seluruh Tuhan. Ini di titik netral, nol. Oke? Barulah illallah, menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Itu keduanya nggak boleh lepas, nggak boleh berpisah satu sama lain. Kalau seseorang hanya berkata la ilah, ateis. Seseorang berkata hanya illallah, yakni Allah adalah Tuhan, maka dia masih bisa syirik. Sebagaimana kaum musyrikin dulu mentuhankan Allah, tapi tetap dihukumi musyrikan. Karena kalaupun mereka mentuhankan Allah, namun mereka belum menafikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka la ilaha illallah. Tayyib, kita dengarkan dulu azan zuhur. Kita dengarkan dulu azan zuhur. Setelah azan zuhur, materi yang ada sederhana insyaallah dapat dibaca, ya, dan dapat difahami. Setelah azan zuhur nanti pengumuman disambung oleh panitia, ya. Kita laksanakan dulu salat zuhur berjamaah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.